yang menayangkan orang-orang Kongo di Afrika sana, yang akhirnya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Pernah nonton? Nah, pernah nonton kan? Nah, siapa yang melatih mereka atau mendidik mereka bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Jawa? Ternyata bukan guru, karena di sana itu nggak ada program pendidikan atau pelajaran bahasa Indonesia, nggak ada. Tapi yang melatih adalah para tentaranya Indonesia yang ditugaskan ke Kongo. Nah, itu adalah salah satu bentuk diplomasi budaya. Kalau pemurnian Islam yang hendak dimurnikan dari segala. Bertanya, ayo, tepuk tangan. Gantian ya, cowok dulu. Jujur saya dengan tema itu semalam saya agak bingung. Ya, ini kita mau bahas diplomasi secara akademik atau apa? Karena coba pertama langsung perspektif filosofis, nilai-nilai budaya dalam diplomasi. Tapi saya membaca tonnya yang dimaksud nilai-nilai budaya ternyata. Jadi maksudnya nilai-nilai budaya bagi tradisi, ya kan, kearifan lokal, ya, sebagai diplomasi kebudayaan. Tapi mungkin anak-anak milenial beda dengan kita cara pikirnya. Tepuk tangan untuk panitia, nggak apa-apa. Saya akan fokus kearifan lokal sebagai alat, ya, diplomasi kebudayaan secara global di era digital. Nah, ini temanya ini banyak banget nih ya, karena digital sendiri ada humanisme, dehumanisme, lalu kemudian kita bicara kearifan lokal, kita bicara diplomasi sendiri. Jadi ini tumpuk, tapi ini 10 menit tadi ya, dikurangi. Baik, saya mau cerita sedikit aja nanti sebelum apa itu kearifan lokal. Saya pernah membawa Syekh Al-Azhar, ya, seorang kibarul ulama bermadzhab Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i Al-Hasani. Itu kita bawa ke pondok-pondok pas di pagi, kita ajak ke makam Bambu Tamakin di dalam malam Jumat. Di situ banyak orang tumpengan makan, ya kan, malam Jumat tuh tumpengan makan, dan itu nasinya kuning sama putih. Ini apa-apaan katanya, padahal beliau ini mazhabnya Syafi'i, Sunni tentu saja, Ahlus Sunnah. Pertama kaget, yang kedua kagum, ya, dan ini makan seneng sekali. Kalau orang baca itu seneng ya. Di situ apalagi ada ingkongnya, ya, ada ayamnya itu kan. Itu takjub sekali, kok orang kok seneng sekali makan-makan di makam, ya, makan-makan di samping makam. Saya cerita sedikit bahwa ini tradisi di sini malam Jumat, ya kan, ada bacaan doa dan ada makanan bersama-sama. Inilah cara mensyukuri kita, ya, terhadap nikmat dan cara kita bersyukur terhadap nikmat yang besar diberi ulama yang besar bernama Syekh Mutamakin ini. Kita mengingat biografinya, kita mengingat jejaknya, kita mengingat ajaran-ajarannya, dan syukur itu, ya, diperlihatkan dengan cara gantian, kan gantian itu yang jadi Syariful Hajat itu. Kemudian dia teringat, oh ini yang disebut sedekah fi sarai wa dharra, ya, sedekah di momentum orang meninggal saja ini kan, itu luar biasa, ya kan, ya, apalagi nanti dengan membaca biografinya, ya, membaca apa itu suluknya dan sebagainya. Akhirnya dia penasaran, kenapa kok ini nasinya ada yang kuning ada yang putih. Nah, mungkin fisara wadoro itu hidup ini kan ya kuning dan putih. Kita kayak nggak menganggap sebagai kuning dan apa, hitam dan putih, tapi kuning dan putih. Yang ada cuma senang dan senang sekali. Oke, jadi ada warna-warni. Kemudian saya ceritakan bahwa ini tumpengnya tumpeng ambyok sama tumpeng rongsul. Orang Jawa begitu di tempat kami. Tumpeng ambyok itu adalah tumpeng ambiya,
Ya, rangsol adalah tumpeng rasul. Jadi ini mengingat biografi. Jadi saya teringat sebuah buku manaqib yang ditulis oleh seorang, nggak saya sebut namanya karena takut kontroversi. Jadi dimengatakan begini, mahmah wasifu fi wasfihi yafna zaman wa fi lam yusaf. Kalau kita mengingat biografi orang-orang besar, betapapun banyak kita memberi sifat, betapapun banyak kita sudah menjelaskan, kita mengutip biografinya, yafna zaman, sampai zaman ini berakhir, biografi orang-orang besar itu tidak pernah selesai ditulis. Nah, karena itu orang Arab punya tradisi menulis manaqib, biografi orang-orang besar. Di kita terlambat menulis biografi itu adzan ya. Oke, kalau yang adzan kita ikut mazhab Imam Hanafi ya, mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i, kalau nggak salah mazhab Hanafi fardhu kifayah. Cukup moderator yang menjawab. Kembali lagi. Oh ya, biografi orang-orang besar yang mungkin ketua adat, ketua suku dan sebagainya itu orang Arab biasa menulis manaqibnya. Ya, tetapi orang Jawa, Nusantara belum terbiasa menulis manaqib, maka dia pakai simbol. Jadi bahasa, selain bahasa verbal ada bahasa simbol. Orang Jawa kemudian menuliskan manaqib dengan simbol gunung. Ya, gunung sesuatu yang besar, dari atas ke bawah yang jasanya luar biasa, mata air ke bawah, ya kan? Nah, jadi orang Jawa Nusantara melihat gunung ini sebagai seseorang yang sangat berjasa, dan itu seperti Nabi, seperti Rasul tadi, tumpeng ambyok sama tumpeng rasul. Jadi ini diperingati dalam tumpengan, apalagi tadi ada simbol ingkung, ayam ingkung, jungkung, tumpeng tumindak ingkang lempeng. Kalau kita mau bicara panjang lebar, nah orang Jawa menjadikan biografi sebagai sebuah simbol gunung. Kita tidak akan mungkin bisa merangkul gunung. Gunung itu kalau orang Arab ditunjuk, tapi orang Jawa dibawa pulang, disuguhkan, ya, ditaruh di depan kita sebagai apa? Tiba tumpeng tadi, ya, bisa tumpeng, bisa apa itu, bisa joglo, apalagi yang gunung itu, gunungan itu, ritual banyak sekali yang berupa gunung-gunung itu. Nah, ketika kita dikaji sedikit itu, Syekh Syafawi kagum. Kemudian kami berikan referensi tentang buku Islam ritual Jawa itu, diminta tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini penting buat kita. Oke, tepuk tangan untuk Nusantara. Dan ketika Bu Khofifah gubernur dulu pameran itu ke Mesir untuk kitab-kitab Nusantara, ditagih ini kapan ini buku-buku ini diterjemahkan ke Al-Azhar supaya menjadi bahan khazanah di tempat kita. Baik teman-teman, itu cerita satu. Cerita kedua, saya mau cerita sedikit. Ini cerita dulu karena ini kan kearifan lokal. Ini diplomasi kebudayaan yang melalui orang-orang asing yang datang ke tempat kita. Nah, tetapi ini masih manual. Sekarang bisa pakai YouTube, bisa pakai tulisan yang digital yang luar biasa. Saya punya teman namanya, sedang saya tulis di Kompas halaman 14 Teroka, tujuannya arus balik laut. Saya punya teman namanya Bona Beding, ya. Bona Beding ini adalah pemimpin Lamafah, pemimpin upacara ritual sedekah laut yang ada di Pulau Lambeta di NTT. Dan ini dia biasanya keliling seluruh dunia untuk mempromosikan dunia maritim di Indonesia, terutama di Lama Beta atau di Yambeta atau di Nusa Tenggara Timur, NTT. Itu Lamalerah khususnya, ya. Anda kalau pernah ke Lamalerah, mudah-mudahan kapan-kapan jalan-jalan ke sana ya, ke NTT ya. Hampir dipastikan tidak menemukan satu sampah pun di pantainya, ya. Anda coba laut Lamalerah, bersih sekali, ya. Dan ini dikampanyekan oleh Bona Beding.
Kenapa orang NTT itu bisa begitu menjaga laut? Ada ritual sedekah laut sama dengan di kita. Karena bagi mereka laut adalah seorang ibu. Laut adalah bunda, tempat kita menyusu. Ya, jangan mikir yang lain-lain ya ketika menyusu ya. Ini kan bunda. Ya, kok terus senyum-senyum di belakang. Tempat kita bermanja, tempat kita bermain, tempat kita mendapatkan sentuhan kasih sayang. Itu melihat laut sebagai seorang ibunda. Maka ada keyakinan orang Lama Lera, Lama Beta, NTT sana, kalau kita membuang sampah ke laut berarti dia menodai ibu kandungnya sendiri. Aib nggak itu? Aib. Kalau dia berani menodai ibu kandung sendiri berarti dia orang yang tidak berharga, dia juga rusak. Maka itu bersih dan jernih sekali. Ucapan terima kasih kepada laut itu kemudian ada sedekah laut yang itu sangat semuanya apa itu mantra-mantra tentang keagungan laut, mantra-mantranya ya. Kemudian karena kita berterima kasih dengan karang, dengan ikan, semuanya disebut. Bagi orang Lama Lera, tumbuh-tumbuhan itu semuanya sahabat kita. Jadi kalau dia menyakiti itu anak kandung dari ibu, itu saudara kita. Maka kalau kita memperlakukan tidak baik sama dengan kita, melakukan saudara kandung kita tidak baik, maka indah sekali ya, indah sekali. Dan itu ada upacaranya ya. Upacaranya adalah puisi-puisi, mantra-mantra, kisah-kisah tentang orang-orang yang menjadi pahlawan di tengah lautan. Kita tepuk tangan untuk bangsa kita yang luar biasa ini ya. Maka di Lama Lera tidak ada yang berani mengambil ikan paus kecuali ketika pas ritual. Karena di situ nanti ada ini persembahan ketika ibu melahirkan, kita ambil gitu. Jadi ikan paus itu ketika ibu melahirkan. Jadi itu cuma di dalam menu tertentu saja. Ya, dan itu pun ikan paus, cara menyembelihnya, cara mengolahnya itu dengan ritual adat yang super ketat. Artinya betul-betul populasi ikan paus, ikan-ikan besar itu di Lama Lera itu masih utuh. Ya. Jadi ini terkait dengan kearifan lokal. Di Jawa, kalau kita misalnya melihat naskah naskahnya Sunan Kalijogo Serat Dewaruci, saya sudah menulis panjang tapi nggak usah, nanti dibaca aja ya. Melihat laut sebagai muara tapah orang-orang suci. Makanya nanti ada Bima Berkudara itu sampai nanti ketemu Dewaruci di tengah laut. Ketika mengalahkan mengalahkan naga itu sebagai hambatan-hambatan hawa nafsu. Jadi laut adalah ketapaan yang paling suci. Kita bebas dari angkara murka, bebas dari belenggu, bebas dari maksiat, bebas dari kegelapan. Laut adalah tempat pensucian jiwa dan raga. Itu ada di dalam doktrin Kapitayan. Kalau dia ibu, kalau kita enggak, itu tempat ketapaan suci. Makanya nanti ada mitos macam-macam itu dan sebagainya. Makanya di Jawa juga ada sedekah laut, ucapan terima kasih, meskipun cara menjaganya beda dengan di NTT. Kita masih banyak sampahnya karena tempat petapaan suci, anggaplah ini bara apinya. Teman-teman, ini prolog ya. Artinya apa sih? Kearifan lokal. Kembali kita ke kearifan lokal. Kearifan lokal itu bisa dimaknai sebagai sudut pandang antropologi, bisa fikih, bisa tasawuf. Antropologi melihat kearifan lokal, local wisdom adalah sebagai kejeniusan suatu masyarakat dalam suatu entitas dan daerah itu etnitas dan entitas. Jadi itu adalah sifat kejeniusan nenek moyang kita. Karena itu jenius, kalau kita anggap sekarang itu AI, kecerdasan akal yang luar biasa. Untuk apa? Untuk merawat alam, untuk merawat keseimbangan jiwa dan raga. Kemudian ditemukanlah kearifan lokal itu, dan itu bagian dari upaya untuk dirawat, dijaga, dan dilestarikan, diamalkan nilai-nilainya. Itu kearifan lokal atau local wisdom atau suatu tradisi. Tradisi atau kearifan lokal dalam fikih disebut uruf atau adat. Ya'muruna bil ma'ruf
Islam memerintahkan untuk apa? Untuk menjaga yang ma'ruf. Ta'rifan, hujan ya. Ini panas tapi kok hujan. Atau hati saya yang karena dekat dengan moderator jadi menguap. Saya tak pindah duduknya. Kembali lagi ya. Jadi ta'rifan lokal menurut fikih adalah uruf. Nah, uruf itu bagian dari muhakamah, istimbatul hukum. Nggak boleh dikesampingkan di dalam upaya untuk mencari hukum. Ya, nanti ada ijtihad itu tidak boleh menabrak kearifan lokal. Kearifan lokal kalau memang bertentangan dengan yang usul syara atau akidah baru boleh digeser. Selama tidak bertentangan maka harus ya'muruna bil ma'ruf. Di dalam tasawuf Ibnu Arabi menyebut di dalam kalau nggak salah Futuhatul Makkiyah, kearifan lokal itu adalah ruhul istimaiyah. Dia wahyu Tuhan yang meletak di dalam banyak hati suatu kelompok. Itu wahyu, gak main-main. Karena itu wahyu. Jadi ini wahyu manusia, wahyu Tuhan yang diletakkan di dalam hati banyak manusia. Dan ini tidak main-main. Ada wahyu yang bersifat harfiah, ada wahyu kauniyah. Wahyu harfiah tentu Al-Quran, ya. Al-Hadis termasuk juga bagian dari wahyu yang melalui Nabi Muhammad. Kearifan lokal itu wahyu, ruhul istimaiyah. Itu hatinya masyarakat. Jadi jangan pernah main-main. Ya, ini bid'ah, ini haram, ini dolala, ini khurafat. Saya belum tahu bahwa kalau ngaji tasawuf, kearifan itu adalah bagian dari wahyu. Dan kalau wahyu, ya, tadi pasti akan bertemu dengan uruf tadi secara fikih. Nah, hanya saja memang ada beberapa yang secara usul memang harus sedikit digeser. Ya, dulu kita misalnya percaya kepada, mohon maaf, ya, dewa-dewa. Nah, Wali Songo datang memotong diwanisasi. Ya, tinggal nilai filosofisnya saja yang ada. Mengapa kok kita itu ada misalnya nyadran? Kenapa kok kita ini ada kenduren? Kenapa kok kita itu pakai menyan? Tuh, menyan. Apa kumbaran, apa menyan itu apa di dalam bahasa itu kan menyan enggak ada artinya, saya lupa itu. Oke. Menyan. Orang yang meninggal, ini berarti saya ingat ya, orang yang meninggal, apa yang tersisa? Nama baik dan nama buruk saja. Ya, cerita baik dan cerita buruk. Ya kan? Oke. Kita membawa menyan sama dengan asap dari menyan, ya kan? Kita meninggal, seorang meninggal itu jejaknya apa? Ada yang buruk, ada yang baik. Menyan baunya sedap, ya bangga. Nah, kenapa kita membawa menyan di dekat makam? Karena tahu bahwa figur ini baunya sedap, jasanya banyak. Sebenarnya ini kan bagian dari pembacaan tentang simbolisme, ya kan? Jadi kenapa kok menyan? Menyan ini kan di dalam fikih termasuk sunnah, ya, kita mendapatkan bau-bau wangi, ya kan? Tapi lebih dari itu adalah orang yang meninggal itu kan cuma ada dua cerita, baik atau buruk. Nah, dengan kita membawa menyan, kita berharap bisa mengambil nilai-nilai kebaikan dari yang ada di dalam alam bawah. Nah, hal-hal yang banyak seperti ini belum soal sastra ini ya. Masih ada waktu? Habis? Masih ada Bapak. Oke, sedikit. Ini. Hal-hal yang baik ini jangan pernah sia-siakan di era digital. Anda punya kamera, Anda punya punya pikiran, Anda punya medsos, ya kan? Kamera, HP kita, medsos kita jadikan sebagai alat diplomasi budaya. Siapa lagi kalau bukan kita, ya kan? Jangan cuma diisi kuliner saja. Saya jujur, kalau setiap hari ada yang 2 kali mengupload makanan, salah delete pertemanannya. Kenapa? Bikin saya lapar. Pengen dia kan. Ini mahasiswa jurusan apa, Mbak? Sampai jurusannya apa? Saya ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Isinya medsosnya cuma gini aja. Gak ada
pikiran, nggak ada buku, nggak ada literasi, nggak ada fenomena-fenomena tradisi. Coba kalau diisi, Anda di sini ada tumpengan, ada nyadan, ada akekahan, ada kenduren, itu mau diposting, direkam, diupload, dikomentari, kan begitu, ya kan? Itu istimewa bagi orang lain meskipun kita biasa. Nah, jadi jangan cuma kita narsis dengan mereng kanan, mereng kiri, kadang dari belakang begini. Terus tiba-tiba bakso, ya kan? Saya dielet kalau pelawar kebanyakan muliner nanti saya dilapar kan. Jadi ini kita pakai, syukur-syukur kita upload di YouTube. Jangan pernah kecil hati ketika follower kita sedikit yang komen, terus aja nggak apa-apa. Karena itu bagian dari dakwah utu ila sabili rabbika bil hikmah. Itu bagian dari kita mempromosikan kebaikan. Ya kalau enggak itu siapa yang mau merawat? Ini kita sudah nggak peduli, kelompok yang lain membid'ah-bid'ahkan, ini bagian Kiai Nurholik nanti. Ini manusia jahiliyah. Itu bagiannya beliau. Oke, sekarang ke naskah. Nah, Marcel Hudson seorang Indonesia dari Belanda. Nanti ada episode yang mengumpulkan sekitar 1000 naskah klasik Nusantara. Ya, itu ya. Bayangin, saya pernah bedah buku ini di Sastra Indonesia di UGM. Itu saya coba saya bacakan. Judul-judul buku itu satu pun nggak ada yang tahu. Kita kata Marcel Hudson adalah negara yang mempunyai warisan sastra terbanyak ketiga di dunia. Kita tepuk tangan untuk bangsa kita. Ya. Tapi siapa yang membaca Ila Galigo? Siapa yang membaca serat Centini? Siapa yang membaca serat Dewa Ruci? Siapa yang membaca Jamus Kalimosodo? Siapa yang membaca Abdul Badak? Siapa yang membaca? Ini siapa yang membaca? Oh, kurikulum kita nggak mewajibkan, iya kan? Jepang coba kita sedikit ini. Jepang itu tahun 71 saya pernah, masih negara terbelakang. Itu dampak dari Hiroshima Nagasaki itu menjadi negara termiskin. Jepang kemudian mengubah kurikulum pendidikannya yang awalnya berbasis militer dan pertanian diganti berbasis kebudayaan. Kita tepuk tangan untuk negara Jepang. Tepuk tangan nggak apa-apa? Tepuk tangannya teman-teman yang meriah. Ya. Makanya di sana anak-anak kecil itu hafal hikayat Kenji, hafal hikayat samurai. Bangsanya itu dihafal nenek moyangnya, masa lalunya, pahlawan-pahlawannya, kisah-kisahnya hafal. Anak-anak TK itu sudah setiap hari menunya dongeng. Maka jangan heran kalau nonton bola itu nggak ada sampah ya. Jepang sama Indonesia ya, nggak ada sampah sama sekali ya. Iya, jadi sampah satu pun nggak ada, bersih Jepang. Begitu kita yang nonton, kursinya jadi sampah. ini kesusahannya nggak dibaca. Jepang termasuk negara yang mewajibkan lulus SD usia 6 tahun sudah membaca 100 judul sastra bangsanya. Kita tepuk tangan untuk Jepang. Wow, tepuk tangannya teman-teman. Kata Taufik El Ismail yang 0 bacaan. Kita cuma ditanya siapa yang mengarang kitab ini, cuma itu doang ya kan. Pertanyaan judulnya hafalan, nggak dibaca. Yang gambarnya ya cuma gambar gunung sama matahari di tengah itu aja. Jadi itu sedikit. Kembali, nah coba kita baca Ila Galigo. Ila Galigo itu adalah epik terpanjang di dunia. Epik terpanjang di dunia. Ya, ada 200 sloka. Kisahnya adalah kepahlawanan Sri Wigading atau Si Wigading. Ya, itu dari Luwuk ke Jawa ke Nusantara diberikan pemandangan yang indah begitu, air yang jernih, kapal yang tangguh. Memang bahasa kita adalah bahasa kepulauan. Diajak mencintai kepulauan kita. Kemudian pohon yang besar ditebang ya. Berarti kita dulu itu masya Allah sangat-sangat hijau, sangat-sangat hijau, sangat-sangat betul-betul mencintai ekologi. Kok malah ke sana saya? Mungkin nanti aja takut nanti politik ya. Kembali lagi. Jadi ini pemandangan Nusantara itu dirangkum dalam sebuah sastra namanya Ila Galigo. Begitu juga serat Dewa Ruci, nanti ditampakkan gunung, gemunung, bukit-bukitan yang indah. Nah sekarang ini apakah indah? Kerowak semua, kerowak ya.
Makanya jangan salahkan sekarang banjir seperti ini. Oke, saya sebagai penutup, ya, kearifan lokal ini sesuai dengan sabda Nabi. Ya, kata Nabi Muhammad SAW dari hadis Mu'adz bin Jabal. Ya, ittaqu mala'inat salasah. Bertakwalah kamu untuk menghindari 3 hal. Yang pertama adalah al-baroza fil mawarid. Jangan membuang sampah kepada air atau kolong air, mungkin sungai, mungkin danau, mungkin apa, laut, mungkin juga sumur atau mata air apapun. Kemudian al-qura'atit toriki, jangan kamu membelah jalan, ya. Kemudian baru wadili, dan kamu jangan merusak pemandangan yang, maksud saya jangan merusak suasana yang teduh, yang sejuk karena banyak pohon-pohon. Nah, itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dengan menjaga lingkungannya dengan cara merawat kearifan lokal dan tradisi-tradisinya. Terima kasih, itu saja sebagai pengawal diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, seru gak? Masih pada semangat gak nih? Coba dong, hai hai halo. Halo halo hai. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Khaliq Ridwan. Dengan pengalaman beliau berorganisasi, pernah menjadi The Wahid Institute Jakarta dan juga pendiri Yayasan Bumi Aswaja dan juga redaktur penerbit LKIS. Selain beliau memiliki pengalaman berorganisasi, beliau juga memiliki apresiasi menjadi peneliti dan penulis dari banyaknya buku-buku yang telah beliau terbitkan. Dan juga beliau memiliki karya-karya seperti Sejarah Lengkap Wahabi, terdapat 3 jilid loh teman-teman, dan juga Syarah 9 Nilai Gus Dur, dan juga Jatining Muhammad Pandangan Hidup di Jawa. Dan oke, kita mulai aja ya teman-teman. Kepada Bapak Kiai Haji Nur Ridwan, kepada Bapak Kiai Haji Nur Khaliq Ridwan, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk tangannya teman-teman yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Tema yang diberikan kepada saya tentang Islam Nusantara ya Dek ya. Okay. Diplomasi Islam Nusantara di dunia digital. Setidak-tidaknya yang perlu diketahui adalah apa Islam Nusantara itu. Ini mata kuliah pendek. Mata kuliah pendek. Apa konsekuensi Islam Nusantara di dunia digital? Dan bagaimana menjadikan itu sebagai diplomasi kebudayaan? Saya ingin memulainya dengan satu gambaran bahwa kalau kita menyebut Islam Nusantara itu kan kayaknya semrawut dan ruwet. Ada orang yang ngomong tumpengan gitu kan. Ada orang ngomong kitab-kitab kuno. Ada yang ngomong Semar, ada yang ngomong primbon, ada yang ngomong jimat-jimat, ada yang ngomong Nyai Roro Kidul, kan itu kayak gambaran-gambaran dari selintas itu. Yang Nyai Roro Kidul itu kalau di sana kulon Pak, kulon apa? Lor. Gambaran-gambaran itu muncul hampir di semuanya di media sosial. Tapi pada saat yang sama kita punya kepentingan untuk mengangkat nilai-nilai Nusantara ini ke tingkat yang lebih
nasional, yaitu di dunia internasional. Bukan berarti ini sejenis dari fikih peradabannya Gus Yahya, bukan. Kalau fikih peradabannya Gus Yahya kayaknya sudah selesai itu ya, dan akan dilanjutkan. Tapi kalau Islam Nusantara ini secara resmi kan muncul, secara resmi itu kan muncul tahun 2004, sekitar 2004 itu sudah muncul, tapi resminya muncul tahun 2015 di Jombang ya. Waktu muktamar NU di Jombang itu kan ide tentang Islam Nusantara diperkuat. Tetapi sebelum itu Islam Nusantara sudah ada. Tapi ingat bahwa Islam Nusantara bukan hanya miliknya Nahdlatul Ulama itu. Itu harus diingat. Jangan sampai kita mengatakan Islam Nusantara itu miliknya NU. Tetapi orang NU kalau tidak mengerti, tidak berbicara Islam Nusantara, berarti diragukan kapasitas ke Nahdlatul Ulama-nya. Tadi saya sebutkan bahwa ada gambaran-gambaran Islam Nusantara di media sosial yang begitu semrawut tadi, itu untuk menunjukkan bahwa untuk masuk ke dalam pembahasan Islam Nusantara, jangan sampai kita kosong, tidak memiliki perspektif. Media sosial atau media digital itu sama seperti belantara orang. Ada orang yang belantara itu kumpulannya orang ngaji, ada kumpulannya orang gelut, itu ya di media sosial. Ada kumpulannya orang yang preman-preman gitu. Jadi harus punya perspektif. Nah, agar perspektifnya bisa mengena, setidaknya orang kalau ngomong Islam Nusantara itu apa perspektifnya. Jadi kalau kita ngomong Islam Nusantara itu, perspektif yang digunakan adalah pribumisasi Islam. Islam yang diterapkan menurut cara kenusantaraan dengan diolah untuk kepentingan bangsa Nusantara, kemajuan bangsa Nusantara, kedaulatan bangsa Nusantara, tapi tidak kehilangan cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam yang tidak mengoposisi kebudayaan, Islam tidak melakukan suatu permusuhan terhadap komunitas-komunitas lokal, Islam tidak melakukan pembersihan nilai-nilai keseluruhannya. Tetapi Islam yang dimaksud di sini Islam yang hendak menyempurnakan menurut versi para pembawa Islam ini ke dalam proses pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu perspektif pribumisasi Islam ini berbeda dengan mereka yang menggunakan perspektif pemurnian Islam gitu. Kalau sampean lihat di media-media sosial, orang ngomong Islam Nusantara, perspektifnya apa dulu gitu. Kalau pemurnian Islam, Islam yang hendak dimurnikan dari segala jenis penyelewengan, dari segala jenis kebudayaan, dari segala jenis tradisi dan seterusnya. Itu Islamnya kaum Wahabi. Itu perspektif juga. Dalam hal ini Islam melawan Islam. Islam Wahabi melawan pribumisasi Islam. Islam Nusantara adalah Islam dengan langgam pribumisasi Islam. Pada saat yang sama ada juga perspektif ketika membahas Islam Nusantara adalah kenusantaraan khususnya Jawa itu dengan pemurnian Nusantara.
atau di Jawa namanya pemurnian Jawa. Sehingga apa? Jawa kalau nggak Jawa, kalau nggak asli Jawa, kalau tidak dari Jawa, enggak. Kalau Jawa kok masih Islam, enggak. Kalau Jawa kok masih enggak gitu. Itu namanya pemurnian kenusantaraan atau pemurnian Jawa. Itu sekarang sedang marak, sedang semarak di media sosial. Tetapi yang kita maksud Islam Nusantara ini adalah Islam yang dibangun dengan langgam pribumisasi Islam yang dikerangkakan oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid. Tetapi nilai-nilainya hidup sejak era awal Islam. Kalau sudah mengerti perspektif ini, diplomasinya seperti apa itu kan tinggal strategi. Nilai-nilainya seperti apa itu tinggal mengembangkan. Yang kedua, apa mungkin mengetahui yang ratusan tahun yang lalu? Kita hari ini melalui sumber apa kita mengetahui nilai-nilai Islam Nusantara itu yang mungkin sudah ratusan generasi, puluhan kitab menulis, sudah ada ratusan generasi ke depan, apa mungkin? Langkah kedua yang harus dilakukan memasuki diplomasi kebudayaan Islam Nusantara di dunia digital adalah keharusan untuk mengenal sumber utama Islam Nusantara sebagai acuan pokok. Harus mengerti sumber utamanya apa, sumber pokoknya apa membicarakan Jawa Islam, Nusantara Islam. Itu sumber pokoknya apa? Kenapa kita harus mengerti itu? Karena banyak sekali sumber-sumber yang muncul di dunia digital yang tanpa terverifikasi. Di dunia digital itu ada fakta, ada asumsi, ada opini. Yang kita cari adalah fakta. Kalau ilmuwan kan harus mencari fakta. Fakta itu bisa diverifikasi, kalau ini benar ya memang benar. Kalau ini tidak benar akhirnya diverifikasi tidak benar. Sumber utama dari Islam Nusantara, kita ngomong khususnya di Jawa. Nanti kalau di tempat lain ya, kalau di Sumatera ya ada hikayat Raja Pasai. Di Melayu ada Sajaroh Malayu, di Banjar ada hikayat Banjar dan Kotaringin. Di Jawa setidak-tidaknya ada 4 sumber utama yang Anda harus mengerti kenapa ini menjadi sumber utama, dan selain ini adalah hanya turunan-turunan semata, selain ini adalah hanya cabang-cabang. Yang satu adalah Babat Tanah Jawi versi terawal itu, tapi versi terawal. Yang kedua, Babat Tanah Jawi versi terawal ini disusun pada masa Sunan Sedo Kerapia. Jadi Sultan kedua pada masa Mataram. Yang kedua adalah Babat ing Demak, disusun oleh Pangeran Karanggayam. Juru tulis Kerajaan Pengging Sultan Hadiwijaya zaman Pajang. Pengging ketika sudah menjadi Pajang, ada salah satu keturunan Sunan Kalijaga itu namanya Pangeran Karanggayam, itu menulis Babat ing Demak. Tapi yang paling mendekati dengan masa dengan para wali songo sendiri adalah Serat Wali Sono, yang di dalamnya disebutkan dengan terang benderang
dianggit oleh susuhunan giri ingkang kaping kalih Pate Zainal, Sunan Zainal Abidin atau Sunan Dalem. Kalau dalam sumber-sumber di luar negeri disebut Pate Zainal. Serat Wali Sono. Kalau di Jawa Barat ada namanya Sajarah Tamjunan. Setidak-tidaknya bacalah satu serat Wali Sono. Kenapa ini menjadi penting? Apa mungkin ini menjadi sumber utama? Lah itu problem bagi seorang ilmuwan, harus mencari apa syarat-syaratnya. Kalau saya menetapkan dia telah menjadi babon induk dari seluruh cerita tentang perjalanan di Jawa Islam, kaitannya dari Wali Songo hingga sekarang. Itu serat suluk Wali Sono, dan dia mendasarkan pada babon aslinya, bukan tidak ada sumbernya. Naskahnya sekarang sudah dilatinkan dan sebagian orang meragukan karena dia menyangka tidak ada babon aslinya, padahal ada babon aslinya. Kalau sudah mengerti adanya sumber-sumber utama itu, sumber utama di mana Islam Nusantara digali, dihidupkan. Yang ketiga, Islam Nusantara itu adalah bahasa saat ini. Di masa lalu yang disebut Nusantara itu disebut dengan satu negeri Karpura Dwipa. Jadi di India, sumber-sumber di India itu menyebut negara kepulauan kita ini Karpura Dwipa. Yang kedua disebut juga dengan Yawa Dwipa. Terus yang ketiga disebut juga Nusa Jawa. Terus sebagian sumber menyebut Jawa Dwipa. Jawa Dwipa. Nusantara sebagai diatur oleh bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya sendiri, dia akan mudah memasukkan sejarah bangsa lain dan dianggap sebagai sejarahnya sendiri, padahal itu bukan sejarahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, masih pada semangat gak nih? Jangan bilang hujan-hujan pada ngantuk. Oke, teman-teman, ini kita satu materi lagi ya, nggak apa-apa kan? Masih semangat kan? Oke, inilah dia pemateri kita yang ketiga, yaitu Bapak Ribut Ahwan DM Hum. Dengan pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi pendiri Yayasan Oma Sinau Sogan, Ketua PACGP Ansor, tepatnya di Pekalongan Timur pada tahun 2015 sampai 2018, dan beliau juga menjadi pembina komunitas Selisik Indonesia. Dan selain beliau memiliki pengalaman organisasi, beliau juga memiliki apresiasi yang telah beliau capai, yaitu menjadi pemimpin redaksi iNews Pantura ID pada tahun 2001 sampai dengan sekarang. Dan juga beliau menjadi dosen di STAI KAP pada tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga menjadi content writer kompasianaid.com pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Inilah dia Bapak Ribut Ahwan DM Hum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada loyo kayaknya ini. Iya kan? Karena ini hawanya kalau di sini nih cukup panas. Hawanya bikin ngantuk
Pak, soalnya hujan. Wah, sedikit panas, jadi nggak ada ventilasi supaya udara itu masuk keluar, ada sirkulasi. Nah, ini yang tidak taat pada kearifan lokal. Bangunan itu mestinya taat pada kearifan lokal, sehingga kalau kita hidup di alam tropis, ya jangan bikin bangunan yang dengan menggunakan teknologi AC. Syukur-syukur ini digawe joglo dengan melalui API gitu. Baik, karena saya giliran yang terakhir tadi sudah sangat panjang lebar disampaikan dari Mas Agus, Pak Yai juga sudah memberikan pemaparan yang luar biasa. Saya mau mendekati persoalan-persoalan Gen Z terhadap saya kira sebenarnya Gen Z kira gagap-gagap banget soal kebudayaan. Kadang kalau apa yang dia tampilkan di medsosnya itu janjane lucu. Kita ingin paham budaya tapi jebule kira paham gitu. Nah, ini yang terjadi. Baik, saya sudah membuat PowerPoint, tapi tak pikir kira penting-penting banget lah. Yang penting kita ngobrol aja. Jadi gini, ada pernah nonton reels atau video shot yang menayangkan orang-orang Kongo di Afrika sana yang akhirnya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa? Pernah nonton? Nah, pernah nonton kan? Nah, siapa yang melatih mereka atau mendidik mereka bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Jawa? Ternyata bukan guru. Karena di sana itu nggak ada program pendidikan atau pelajaran bahasa Indonesia, nggak ada. Tapi yang melatih adalah para tentaranya Indonesia yang ditugaskan ke Kongo. Nah, itu adalah salah satu bentuk diplomasi budaya dalam konteks menyebarluaskan pengaruh bahasa. Nah, syukur-syukur penyebaran ini meluas dan sangat berpengaruh. Karena penyebaran bahasa Indonesia dan pengaruh bahasa Indonesia hari ini diakui atau tidak cukup luar biasa. Nah, di Malaysia, negara tetangga kita, Malaysia ini sekarang itu sedang agak gerah ketika lebih banyak anak-anak di sana menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu Malaysia. Kenapa seperti itu? Karena rupa-rupanya konten kreator konten Indonesia ini luar biasa, cukup menggejala sampai-sampai memengaruhi cara berpikir orang-orang, sampai-sampai memengaruhi apa saja yang ada di dalam HP-nya masing-masing, terutama di negara-negara tetangga kayak Malaysia, Thailand dan lain-lain. Nah, akhirnya banyak konten kreator ataupun kreator konten asal Malaysia yang akhirnya berburu kalau istilah anak Gen Z sekarang berburu cuan gitu ya, berburu cuan dengan membuat konten-konten yang sekiranya akan diterima oleh orang-orang Indonesia. Maka mereka gunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu Malaysia. Begitu juga dengan kreator konten dari Thailand. Mereka sekarang juga ada banyak kok yang akhirnya lebih lihai menyanyikan lagu-lagu Indonesia, bahkan lagu-lagu karya-karyanya kayak Denny Caknan gitu. Itu mereka seneng aja nyanyi-nyanyi seperti itu, terlepas dari mereka paham apa nggak paham artinya. Yang penting nyanyi aja gitu loh. Nah, itu adalah bentuk sederhana dari diplomasi budaya dalam arti untuk penyebarluasan budaya itu tadi, aspek-aspek di dalam kebudayaan. Tetapi, nah ini dia, apakah itu sudah cukup? Belum cukup. Memang Indonesia hari ini luar biasa karena mendapatkan posisi yang cukup istimewa di UNESCO misalnya. Selain menjadi negara yang luar biasa cukup banyak sumbangannya tentang warisan budaya,
tetapi juga akhirnya bahasa Indonesia diakui juga oleh UNESCO sebagai bahasa internasional. Terus ada juga 2 nama tokoh yang diakui secara internasional, yaitu Kumala Hayati, yaitu seorang laksamana dari Aceh, cewek. Terus yang satunya lagi Aan Nafis. Nah, dua-duanya diakui sebagai tokoh internasional. Hari lahirnya diperingati sedunia oleh UNESCO. Nah, kita sendiri kayaknya ra tahu memperingati hari kelahiran Aan Nafis dan Kumala Hayati. Kita lupa bahwa kita punya nama-nama tokoh hebat itu tadi. Nah, itulah kenapa diplomasi budaya kita masih sebatas belum secara belum secara mendalam, baru sebatas formalnya saja. Contoh yang paling cedak meneh apa? Batik. Nah, iki nek batik iki Pekalongan wis sangat dekat lah ya dengan batik. Bahkan bakul batiknya lebih akeh daripada pembatiknya, kan gitu ya. Iya kan? Reseller batik di sini pasti lebih banyak. Mahasiswa UIN kayaknya nek pingin bisa membayar SPP tepat waktu, gelem ra gelem jadi reseller batik, kan gitu ya. Tapi jadi pembatiknya sendiri ada nggak yang mau jadi berpayah-payah batik dewe? Tak pikir nggak ada. Nah, persoalan ini menjadi penting. Kenapa? Oke, batik diakui oleh UNESCO, tapi di sisi lain di negaranya sendiri tukang batik hidupnya tidak lebih makmur daripada buruh pabrik. Tidak ada, kalaupun ditanya, ini perlu disurvei ya, ada nggak tukang batik tulis ya, yang mau atau yang bisa beli karya batik yang pernah dia buat sendiri? Ada nggak? Terus dia pakai sebagai kebanggaan bahwa ini karya saya. Ada nggak di antara ratusan atau ribuan tukang batik yang ada di Pekalongan? Kalau itu ada berarti top. Tapi kalau nggak ada, yang kondisi. Artinya apa? Diplomasi kebudayaan kita masih punya PR besar, apalagi di era digitalisasi semacam ini. Kalau teman-teman hari ini ngomongin soal batik, rata-rata paling sebatas jualan batik di medsosnya masing-masing. Tapi ada nggak yang bicara tentang bahwa oh ini motif jelamprang ini awal mulanya dari mana, sejarahnya bagaimana, terus kemudian dia dipakai untuk apa saja, dari mana pembuat pertama jelamprang ini dari mana, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu bicara tentang itu oke. Tapi rata-rata kalau ngomongin soal baju batik, mesti ngomongin soal wis jadi klambi, wis jadi produk fashion, dijual harga sekian, bisa nego kak, gitu kan. Kan ngono ya. Nah, biasanya ngono. Terus setelan celana sekian, guys. Ngono-ngono gitu. Jadi kita nggak serius. Kita nggak serius ngomongin diplomasi kebudayaan. Makanya saya lihat tadi ya, dari tadi jadi apik loh, materi yang tadi disampaikan tuh keren-keren. Jenengan enggak aku ora ngerti nangkep apa ora ya. Tapi itu loh, kita harus berangkat dari akar permasalahan terlebih dahulu. Kalau kita mau ngomong soal kebudayaan, akar budaya kita itu apa dulu, dari mana ia lahir, dari ide yang seperti apa dia dimunculkan, kemudian keberlanjutannya akan seperti apa. Karena ngomong ke soal kebudayaan itu tidak serta-merta, saya khawatir dan saya agak curiga jangan-jangan teman-teman memahami budaya itu sekadar kesenian. Kesenian itu dalam arti entah itu tari, entah itu musik, entah itu nyanyian atau lain-lain. Bukan itu. Seni adalah bagian dari kebudayaan, iya, tapi seni bukan satu-satunya kebudayaan. Seni itu hanya ekspresi tentang kebudayaan. Dia
menyampaikan apa yang ada, apa yang menjadi kebiasaan hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu, tentang kehidupan mereka sehari-hari dimunculkan secara ekspresif lewat karya-karya seni. Jadi seni bukan satu-satunya kebudayaan. Iki kadangkala teman-teman ini masih agak mamang memahami apa itu kesenian, apa itu kebudayaan. Yang sering terjadi begitu. Maka kemudian sering banget apa meneh ono istilah pagelaran seni dan budaya wes. Istilahnya ini kesenian toh. Kebudayaannya hilang. Enggak muncul kebudayaannya. Loh, enggak muncul lah, mau muncul gimana? Pagelaran seni sudah, kebudayaannya enggak ada. Mbok ya ono tumpengane apa piye, ono bareng-bareng mangan bareng-bareng apa piye. Lah itu baru kebudayaannya ditampilkan di situ. Kalau sekadar tampil seni ngundang sopo sing kon maca puisi, ngundang sopo kon nyanyi, ngundang sopo kon nari, terus bar dhewe-dhewe mangan dhewe-dhewe kuwi ora ana budayane. Karena seni itu hanya mengundang orang untuk datang, untuk kumpul. Setelah itu yuk kita rembukan kebudayaannya di situ. Nah, kebudayaan rembuk ini yang mulai hari ini agaknya mulai lambat laun mulai hilang. Nah, kenapa rembukan itu menjadi budaya yang hampir bisa punah, bisa dikatakan hampir punah? Yaitu tadi, kemudahan digital itu menantang kita, ya kan? Membuat kita itu serba mudah untuk berhubungan dengan orang lain. Sehingga kita yang tadinya biasa ngumpul wes jarang ngumpul. Sederhana gini, di setiap kampung dulu itu ada yang namanya pos kamling atau ronda atau pos ronda. Setiap malam ada saja bapak-bapak yang kumpul di sana. Ngapain mereka? Ya pokoknya kumpul. Bisa jadi untuk pengamanan, bisa jadi untuk hal-hal lain. Tapi yang paling penting adalah dengan berkumpul itu tadi, semua persoalan di kampung itu bisa dibicarakan. Tapi sekarang dengan munculnya serba digital ini tadi, bisa tak pastikan bahwa pos kamling atau pos ronda hari ini di kampung-kampung sudah tidak ada lagi. Ya kan? Akhirnya mengumpulnya lewatnya grup WA. Ya kan? Ini menarik loh. Kita mau ngomong budaya yang paling sederhana iki ngene loh. Jadi pos kamling nek wis ilang, tapi akhirnya rembukannya ganti neng grup WA. Terus akhirnya ana sing dirembuk. Nggak ada yang dirembuk karena yang dirembuk itu nggak jelas, semakin nggak karuan. Nah, begitu hilang pos kamling itu, fungsi pos kamling hilang, pos kamlingnya juga hilang, fungsi kita bermasyarakat juga akhirnya hilang. Akhirnya apa? Ketika ada tetangga kita yang kehilangan sepeda motor, wes stop ben urusan gawe. Bukan menjadi masalah kebudayaan kita bahwa kampung itu fungsi dari masyarakat itu menjamin keamanan bersama, menjamin kenyamanan bersama, bukan sekadar menjadi bagian dari keluargaan gitu. Nah, itu yang hilang dalam budaya kita. Nah, terus kita mau melakukan diplomasi apa kalau budaya yang semacam ini juga hilang? Nah, itu dari hal yang sederhana. Terus yang ke berikutnya, di pos kamling itu pasti ada, dulu itu ada yang namanya kentongan. Nah, kentongan itu fungsinya apa sih? Satu, penanda waktu. Yang kedua, penanda kalau ada kejadian-kejadian yang membahayakan. Misalkan ada pencurian, itu berarti kentongannya ditutup berapa kali. Kalau ada orang meninggal berarti dia ditutup berapa kali. Itu ada rumus-rumusnya. Ada yang satu, ada yang dua, dan lain sebagainya. Nah, fungsi kentongan itu
Untuk apa? Bukan sekadar menandai itu, tetapi juga untuk mengumpulkan orang-orang supaya memperhatikan dan perhatian kepada apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, karena itu sudah tidak ada, digantikan dengan media yang semacam ini, yang kadangkala kita ketika sudah terlalu jenuh dengan ini, ya udah kita tinggal aja gitu kan. Malah kadang sok-sok nggak diunekke gitu loh. Kayak aku nih misalnya gitu, wah terus kagian telepon wis akhirnya tak silent ngono wis, tambah rak ngerti ada kejadian apa hari itu. Nah, disitulah bahwa ternyata kebudayaan itu sebenarnya tidak sebatas membuat kita itu bisa memahami apa itu yang indah dan apa itu yang tidak, tetapi lebih dari itu adalah melatih masyarakat, melatih kita semua menjadi pribadi yang peka. Ya, kepekaan itu adalah modal utama bagi orang-orang yang menyadari bahwa arti pentingnya kebudayaan itu sendiri. Makanya sangat diharapkan di kemudian hari, ketika setelah ini seminar ini usai, saya harapkan sih teman-teman mahasiswa ini maulah mempopulerkan budaya masing-masing di kampungnya masing-masing, minimal itu dulu, tentang apa kek atau tradisi apa kek yang ada di kampungnya, atau mungkin cerita rakyat apa kek yang ada di kampungnya, dijadikanlah sebagai konten-konten yang bisa diunggah. Bener, eman kalau sekadar kontennya hanya untuk pajang makanan ataupun kulineran, gitu ya. Saya kira itu nanti dilanjut dengan sesi diskusi. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada hari ini yang telah memaparkan materinya kepada teman-teman peserta seminar sekalian. Baik teman-teman, acara selanjutnya ialah sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk mengangkat tangannya yang tinggi dan juga menyebutkan nama dan tempat asal tinggal kalian. Oke teman-teman, siapa yang ingin bertanya angkat tangan? Siapa? Oke, yang itu mas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham. Asal tempat tinggalnya dari mana mas? Tempat tinggalnya di Kedungmuni. Oke, ingin bertanya apa? Saya ingin bertanya bagaimana cara agar budaya itu tetap bisa menunjang dan menjunjung tinggi nilai agama di era zaman sekarang. Contohnya seperti salah satunya kita ambil dari pakaian ya yang dikenakan oleh R.A. Kartini. Itu kan kalau secara agama mungkin wah masih membuka aurat itu gitu. Nah, gitu. Nah, itu apakah bisa ditutupi dengan bisa melaksanakan dengan agama, atau emang budaya itu ya emang gitu paten, nggak bisa diubah lagi gitu, emang gitu ya. Sekian. Mohon maaf mas, boleh diulangi, dan untuk pertanyaan mas tujukan untuk ke siapa? Ke bapak yang temanya Islam Nusantara. Bapak Kiai Haji Nur Halik Ridwan. Iya. Oke, pertanyaannya boleh diulangi sekali lagi mas. Bagaimana cara agar budaya itu tetap bisa menunjang dan tetap menjunjung tinggi nilai agama di era zaman sekarang. Ya. Oke, terima kasih kepada Mas Irham yang telah memberikan pertanyaannya. Dan untuk Bapak Kiai Haji Nur Halik Ridwan untuk menjawab pertanyaannya dari Mas Irham. Oke, langsung lanjut. Ke siapa? Ganti ya, ke cewek. Siapa mbak yang mau bertanya? Oke.
kasih kepada moderator. Mohon izin, perkenalkan nama saya Wafiroh dari Institut Agama Islam Syubhanul Waton Magelang. Mungkin nanti pertanyaan saya bisa dijawab dari ketiga narasumber supaya bisa dari perspektif masing-masing narasumber. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Islam masuk ke Nusantara beda dengan ada kaitannya dengan akulturasi budaya. Jadi Islam yang dulu dari adat atau kebiasaan orang Arab beda dengan adat atau kebiasaan orang Indonesia atau orang Jawa seperti itu. Sehingga menurut saya Jawa bukan Jawa diislamkan, tapi Islam dijawakan seperti itu. Pertanyaannya adalah sejauh mana akulturasi budaya dalam Islam Nusantara benar-benar merupakan proses damai dan bukan bentuk penjinakan atau subordinasi agama terhadap kekuasaan atau budaya mayoritas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, seperti tadi yang Pak Yai sudah ngendika, kalau berbicara tentang Islam Nusantara, kita lebih cenderung kayak itu kebiasaan orang NU seperti itu. Mengingat hal ini, apakah Islam Nusantara itu rentan menjadi alat politik? Kemudian bagaimana menjaga independensi Islam Nusantara sebagai wacana kebudayaan dan keagamaan agar tidak hanya menjadi legitimasi bagi kepentingan politik tertentu? Mungkin seperti itu aja, Pak. Terima kasih. Mungkin nanti bisa dijawab dari ketiga narasumber supaya bisa dilihat perspektifnya. Terima kasih kepada Mbak siapa? Terima kasih kepada Mbak Fira. Dan oke, untuk pertanyaannya ya langsung dijawab atau kita tampung dulu Bapak? Langsung tampung. Dan siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, tunjuk tangan. Gantian ya, cowok dulu habis itu ke cewek ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi. Saya dari Kota Banjarnegara. Izin bertanya Bapak. Oke, di era globalisasi dan digitalisasi ini banyak budaya-budaya yang tersebar dan kita bisa mengaksesnya dengan lebih mudah. Tapi di samping itu, dengan munculnya globalisasi itu memunculkan yang adanya istilah homogenisasi budaya yang Halik Ridwan, kepadanya kami persilahkan. Tadi pertanyaannya soal tradisi baju Jawa, itu kasus saja.
tapi lebih umumnya adalah cara berpikirnya melihat itu. Bagaimana orang Jawa berpakaian dan siapa yang disebut Jawa? Siapa yang disebut Jawa ini? Apakah Jawa itu hanya orang Jogja? Apa Jawa itu hanya orang Pemalang? Atau Jawa hanya Solo? Tidak, Jawa itu dari mulai Banten sana sampai, kalau yang Jawa Minor ya, Jawa itu dari Banten sampai Belambangan, itu Jawa. Pakaiannya jenisnya bermacam-macam. Mereka menggunakan jenis pakaian yang beragam dan berbeda-beda. Itu dari sudut keragaman dan dari sudut Jawanya juga beragam. Yang kedua, apa ada jenis pakaian sebelum Islam di Jawa? Ya pasti sudah ada, tapi sampai kalau mau baca adalah berita-berita Cina yang menceritakan jenis-jenis pakaian yang dipakai di tanah Jawa. Ada yang pakai ya sudah kayak kain juga ada yang pakai jenis apa yang paling sederhana di dalam masyarakat yang lama juga ada. Kalau di dalam beberapa buku ya, buku kuno, prototipe pakaian Jawa itu diantaranya adalah pakai singlet kalau laki-laki, dan di sini tidak pakai baju. Terus ada sedikit penutup sampai ke lutut. Sampai hari ini itu sudah tidak dipertahankan. Kira-kira setelah Islam masuk, proses itu diolah ulang, tapi dengan tidak dipaksa ya. Namanya pakaian kan kadang-kadang yang orang yang punya ya dipakai, yang enggak. Proses itu terus menerus diolah sampai terbentuklah pada saat ini dengan gaya pakaian yang sekarang ini terbentuk sekarang ini. Itu proses yang panjang. Yang perempuan seperti apa? Nah itu ya nggak begitu banyak diceritakan di beberapa buku itu, tapi kira-kira ya nggak jauh berbeda dengan yang laki-laki tadi. Cuman yang laki-laki sering pakai keris teman. Kalau laki-laki Jawa itu pakai keris, berarti mungkin dulu itu orang ya sering duel. Kalau udah di kalangan udah di jalan itu, kalau udah ditangkap ya sudah pasti duel membawa keris. Tapi proses itu keris itu kemudian diolah, ditaruh di belakang. Keris itu dijadikan sebagai pusaka, bukan lagi sebagai senjata. Keris itu kemudian lebih disempitkan lagi, dikeramatkan supaya dia tidak menjadi angkara murka. Setiap orang berjalan bawa keris. Itu proses pemaknaan yang mengalami panjang masanya gitu. Nah, yang sampai ceritakan tentang pakaian tari itu pakaian di keraton. Tari-tari yang itu adalah tari-tari yang ada di keraton, lalu kemudian diadopsi oleh sebagian orang. Jalan komprominya kalau saya begini, itu sebagian proses keraton. Makanya keraton kalau dulu ini kan dulu konon namanya. Keraton itu punya konon. Ada syariat Islam, istiadat, ada konon. Ya termasuk di tari-tarian kan termasuk undang-undangnya kan. Konon orang itu wajib taat kepada kononnya. Sementara yang kayak istiadat masing-masing kan boleh berbeda. Tapi wajib taat kepada kononnya. Nah, sekarang
kita itu masyarakatnya bukan masyarakat keraton, masyarakatnya masyarakat republik. Orang kalau melihat itu sebagai membuka aurat, sebagai tidak selaras dengan Allah, ya tidak, ya jangan digunakan kan. Tetapi ada orang yang merasa itu sebenarnya membuka aurat, tapi saya belum bisa memisahkan diri dari situ. Saya ingin merokok berhenti, tapi saya belum bisa berhenti kayak gitu lah kira-kira gitu. Tapi ada orang yang mungkin punya istihad sendiri, tapi saya belum lihat istihad sendiri, bahwa membuka aurat itu adalah halal, tapi itu tidak dibawa ke dalam perdebatan hukum baju di Jawa, tidak. Karena orang Jawa menghindari proses perdebatan. Tapi dia membolehkan orang tidak suka kok boleh. Buktinya apa? Orang pakai cadar aja boleh di Jawa. Iya kan? Orang pakai cadar aja boleh. Cuman kalau pas foto ya dicopot gitu loh. Kalau pas foto ya dicopot. Kira-kira itu Mas, jangan menuntut yang terlalu sakit untuk jawaban apakah ini halal, apakah ini haram. Proses yang terus-menerus yang tadi itu bagian dari politik tentang baju dan pakaian. Belum lagi kalau kita ngomong pakaian itu dari Sunan Kalijaga, beskap dan seterusnya, atau dari apa proses penempaan yang terus-menerus hingga saat ini itu. Sehingga itu punya kaitan dengan makna dan filosofinya. Yang kedua yang ingin saya tanggapi adalah soal yang tadi adalah Islam yang dijawakan atau Jawa yang diislamkan. Ini menjadi perdebatan di kampus sebenarnya. Perdebatan bahkan dulu guru saya itu menulis salah satunya di kampus di Jogja itu, ini adalah Islam yang dijawakan. Yang satunya berdebat, ini adalah Jawa yang diislamkan ini. Semuanya membingungkan muridnya dan saya yang termasuk yang tidak membingung. Mau guru saya ngomong itu Islam dijawakan, mau Jawa diislamkan itu tidak masalah. Yang penting ada apa garis merahnya itu apa? Garis merahnya adalah bahwa semua proses ini nilai dasarnya adalah tauhid kepada Yang Maha Kuasa. Ada kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dasarnya itu yang lain adalah manifestasi, memerlukan manifestasi. Kalau sampai dasarnya dari tadi pribumisasi Islam, maka dasar utamanya adalah tauhid. Maka manifestasinya ini bisa manifestasi dengan kebudayaan Jawa, dengan simbol-simbol Jawa, dengan nama-nama Jawa, dengan tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya telah berlaku terus-menerus, yang mungkin juga dikreasi oleh para wali proses itu. Tapi dasarnya tauhid, dan ada mantra-mantranya kan pasti juga ada, syahadat la ilaha illallah terus Muhammad Rasulullah SAW. Lalu ada Jawa-Jawanya begitu. Nah, proses itu akan berbeda kalau pijakannya adalah pemurnian Islam gitu loh. Kalau pijakannya pemurnian Islam, maka akan mengatakan bahwa ini Islam yang dijinakkan, Islam yang dijinakkan, Islam yang dikalahkan, Al-Quran yang dimanipulasi, hadis yang telah dikorupsi. Tidak demikian. Satu ayat Al-Quran saja bisa menjadikan orang salah, bisa sampai kepada Yang Maha Kuasa. Satu ayat, apalagi kalau kita baca yang lain. Islam Nusantara, Islam Yawadwipa tadi itu mengakumulasi nilai-nilai utama Islam yang rahmatan lil alamin itu lalu diwujudkan di bumi Yawadwipa tadi, di bumi Nusa Jawa. Sehingga bukan hanya satu ayat, teman-teman, bukan hanya satu ayat, teman-teman. Beberapa misalnya yang penting ini ya.
Kalau orang Jawa itu nggak boleh takut di tempat apapun, di tempat dingin, kecuali kalau mau masjid, karena dia mengamalkan ayat Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Apabila engkau bertemu fi'ah, kelompok jin, kelompok setan, kelompok preman, kelompok dosen, kelompok ilmuwan, kelompok politisi, nggak perlu takut, mereka juga manusia biasa. Fasbutu, teguhkanlah dirimu. Itu nilai-nilai Islam Nusantara, sehingga para pengelana Islam Nusantara itu orang yang sudah fasbutu tadi. Dia berkelana dari Banten, sana kemari, dari mana bergerak, karena sudah fasbutu tadi. Tapi yang kedua juga memakai illa bisulqan. Tidak sanggup kalau kita tidak memiliki kecakapan ilmunya dalam hal yang memang kita butuhkan, sehingga harus benar-benar mendalami betul, cakap betul. Kalau mau ngomong tradisi tumpengan ya diilmui sekalian ilmu tradisi tumpengan itu. Kalau mau mengambil satu wayang diilmui betul ilmu wayang itu. Mana yang manifest, mana yang imanennya itu. Imanennya itu soal tauhidnya itu. Manifestnya itu bisa bahasanya berjauh, namanya bisa jauh, dan sebagainya. Mana yang manifest, mana yang iman. Jadi bagi kita tidak penting lagi apakah Islam yang dijawakan atau Jawa yang diislamkan. Tetapi yang paling penting kita memerlukan lebih banyak manifestasi kejawaan dengan dasar imannya adalah iman keislaman, karena kita seorang muslim gitu. Nanti yang Katolik juga begitu terserah, yang Buddha juga begitu. Kita akan mengerucut menjadi satu kedaulatan Jawa. Maka yang dikembangkan adalah persaudaraan, tolong-menolong, dan juga saling gotong royong. Itu kan nilai-nilai sejak lama ditanamkan, yang sekarang mulai tergerus sebagai manusia Nusantara, manusia Jawa Dwepa itu mengalami proses pendangkalan dari konsep ini. Oleh karena itu, bagaimana ini menjadi konsep? Ya biarkan jadi ilmuwan, bukan hanya eko saja. Itu bukan eko, supaya tidak menjadi khas itu ya ilmuwan yang bicara. Ilmuwan yang bicara, kampus yang bicara, budayawan yang bicara, biar mewakili. Oke, ini saja mungkin diteruskan oleh Mas Kiai Agung dan Pak Ribut. Monggo. Ya. Saya saya mau dari nalar tradisi kearifan lokal dan tentu saja kesenian. Kalau kita lihat kebudayaan luas, karena unsur budaya itu ada kesenian, ada tradisi, ada bahasa, ada ilmu pengetahuan, ada istiadat, ada praktek sosial, ada ekonomi dan sebagainya. Kita lihat teori kebudayaan dalam hal tradisi misalnya. Kita akan bertemu dengan teori fusi bersatu. Kita akan bertemu dengan teori akulturasi, dua menyatu dan masing-masing melihat. Kita akan bertemu dengan teori inkulturasi, dua menyatu atau tiga tapi tidak kelihatan. Ada teori fungsionalisme ya, karena memang kita kebutuhan kita sudah menuntut untuk itu. Jadi saya ulang lagi, kebudayaan itu tidak kaku dan statis. Ya. Jadi ada bukan sabit tetapi takdir, ada perubahan. Karena masyarakat berubah, ya, kebutuhan berubah, ekonomi berubah, pakaian. Kalau kita lihat sejarah pakaian orang Nusantara Jawa dan tiga, ya dari dulu kalau kita melihat dari benda Cina yang ditulis oleh Ising misalnya, orang kaum Sudra kan ada kaum dulu ya, ada kaum Sudra, ada kaum Brahmana,
perempuannya. Asik nggak? Kalau pakai kemben kan nggak ada yang di sini. Gimana kalau kita mau mengusulkan melestarikan hari Kamis pakai pakaian masa lalu, pakaian adat, pakai kemben, menarik nggak? Bos semangat. Pakai kemben ya. Jadi pakaiannya pakai kemben saja sama pakai celana pendek, celana kolor, ya, nggak pakai baju. Itu pakaiannya orang sudah. Dan kita bisa foto-foto masa lalu itu pakai kemben begini kan menarik juga ya pakai kemben ya. Kok bisa berubah seperti itu kan gitu. Sama pakai celana kolor pendek itu sudah. Ya. Nah, yang di keraton tadi kaum apa tadi? Kaum mingkrang yang dikatakan oleh Khalil tadi, ya sebenarnya diajarkan ini pakai sojan, pakai belangkon dan sebagainya. Itu sudah kalau tidak tahu Brahmana ya Satria. Kalau di dalam hierarki itu mungkin beda seperti ini. Ini pakaiannya keraton. Kurang kontek. Kok masih kontek pakai belangkon? Ya. Kemudian ada pakaian setinggi agama apa? Itu sudah menutupi rambutnya. Ya kan? Beragama kan tanya pun itu sudah menutupi rambutnya. Kaum sulinggi pakai adaster, pakai akopia, itu sudah menutup aurat. Ya, secara umum ya, untuk Allahnya nggak sebentar dalam fikih kita. Jadi itu sejarahnya. Sekarang ini jangan diklaim bahwa itu yang ada kartini itulah yang poten Jawa, enggak, yang kemben Jawa, yang sulinggi pakai daster, pakai penutup rambut itu juga bagian dari sejarah kita. Teorinya ya. Islam datang dalam teori Islamisasi yang dibawa oleh para penyebar Islam. Tak tahu ini habaib atau bukan lain ya. Pokoknya orang Arab datang aja. Ya. Ternyata kalau kita lihat naskah Babat Cirebon, jasa kodenya PNR 79/58 ya. Itu dikisahkan bahwa Sunan Sunan Ampel berpakaiannya seperti orang keraton, pakai seperti ini, pakai apa ini? Pakai apa ini? Hah? Belangkon. Tapi itu Sunan Ampel, potongan itu yang ini pakai pakaian saja sampai orang di dalam naskah sampai yang pundi, orang yang jami gitu loh, gede itu banget banget. Banget enggak? Jadi kalau ada gambaran Sunan Ampel itu pakai sorban, pakai jalabia, pakai jubah, pakai apa ini? Gamis itu nggak sesuai dengan naskah. Itu pelukis yang mengimajinasikan tentang pakaian orang para wanita. Ya, sama naskah enggak itu. Tadi saya kirim ke panitia kita ketemu contoh lain naskah tentang pakaian. Oke, Sunan Kalijaga lihat tentang pakaian santri. Di dalam naskah saat dibaluci bagaimana Kudoro untuk mencari getah bakti air suci itu. Setelah khatam ketemu Ruhul Kudus, ketemu dirinya sendiri setelah mengalahkan naga sama dirinya sendiri ya, fotokopinya itu diberi pakaiannya pakaian sendiri, pakai sarung, kayak tepuk tangan sarung, katanya nggak mau tanaman, nggak jadi tepuk tangan yang pakai sarung ya. Tepuk tangan kantor ya, pakai sarung, pakai lengan panjang, ini amal sampai jelo, pakai kerah, ya. Jadi baju itu nanti ada kerahnya, harus lengan panjang, alupah ya. Jadi termasuk pakai baju itu pesan dari Sunan Kalijogo dan Sunan Dewaluci. Pakaian santri itu pertama sarung, abet, ya dibebet. Kenapa perut ini sumber masalah? Sekarang yang perut itu jangan soal tambang dan tambang urusan dengan perut. Saya nggak mau ngomong ulama perut. Pokoknya sumbernya masalah di sini perut. Kan itu dikencengi pakai sarung, dibebet supaya nggak terus lapar dan terus haus. Nah, ini nafsu utama dan nafsu perut. Ya, turun sedikit nafsu yang lainnya. Intinya adalah perut. Tangan ini alumma harus dikasih foto. Bahaya bisa mukul orang. Ini tangan bisa mencuri, bisa menghina, macam-macam ya, bisa menuntut. Ini ditutupi dengan jangan
dihina dari kepala, tutupi biar nggak ngantuk. Ada banyak kan ditutupi. Ini pakaian untuk orang Jogo, kayak pakaian santri, itu orang santri. Nah, pakaian ada stok, ada ke bawah itu enggak ya? Pakai ada pakai itu. Jadi itu sudah ada dalam naskah jiwa kunci. Ya kan? Nah, jadi bukan berarti ini bukan berarti ini menolak yang surjan yang Abu Bersirah. Nah, saya membayangkan, andai kan Nabi Muhammad SAW itu lahirnya di Pekalongan, itu pakai ini drakon. Dan kita kalau hadis soal tradisi kan harus jelas ada hadisnya. Ya, rakaatani bil imamah ya, fi sholati khairun min sab'ina rakaatan bila imamah. Sholat kalau pakai imamah pakai sorban 2 rakaat lebih baik daripada sholat 2 rakaat tanpa sorban. Tapi kan sorban itu kan tradisi, kita nggak pernah monopoli ya. Sorban kalau kita ke sawah kan ke sawah sorban pakai. Kalau kita mau ke sawah bagaimana kumpul? Nggak mungkin kita pakai jubah, pakai gamis, kita pakai celana kolor. Yang penting tutupi aurat. Beda geografinya, nggak mungkin kita paksakan. Kita punya batik, sana punya apa tadi? Punya jubah, punya gamis. Ya, benar-benar semua sama orang Indonesia, bukan orang. Nah, sebagai penutup mungkin ada buku nanti ada peneliti LKS, judul aslinya adalah Al-Jujub Al-Mahiyah Islam, sejarah akar syariat Islam. Itu 100% karena atau diambil dari kearifan lokal, adat dan tradisi. Sholat itu sudah ada sebelum Muhammad lahir. Sholatnya cuma menurut sama sujud. Puasa sudah ada, makanya kutiba alaikum syiyam nama kutiba 2 kali kutiba tradisi lokal, kutiba tradisi Nabi. Musim panas bagi air. Jadi itu tradisi semua. Zakat, haji tradisi. Bahkan dulu orang haji itu telanjang. Kalau sekarang malah enak kali ya. Iya, telanjang juga sekarang coba pakai ihram. Artinya melandai. Sekarang kita di Indonesia punya tradisi yang berbeda. Andai kata Nabi Muhammad kayak di Pekalongan puasanya puasa rokok, ngeblend, belum. Tapi kan sekarang nggak makan itu. Nah, karena Nabi itu lahir di tanah suci Mekah, kemudian kebudayaan seperti Mekah yang disyariatkan adalah seperti itu. Nah, tapi yang lain masih banyak yang lain. Yang lain masih banyak. Tapi yang mencatat bahwa Arab tidak otomatis Islam dan Islam belum tentu dan Islam Nusantara dan Islam yang berkebudayaan yang berdialektika dan ketemu saling melengkapi. Islam diuntungkan sebagai khazanah. Ya. Indonesia yang tidak tradisi juga diuntungkan diberi nilai-nilai Islam. Jadi simbolis mutualisme nggak boleh diuntungkan. Makanya Islam Nusantara bentuknya adalah apa? Islam Nusantara. Jadi apa itu? Islam Nusantara. Bimakna li, bimakna fi, bimakna min. Apa itu? Untuk wilayah kan? Islam dari Nusantara, Islam di Nusantara, dan Islam di Nusantara. Nah, ini bukan madhab baru, tetapi apa? Bagian dari Islam berkebudayaan dengan tradisi lokal. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, bagaimana dan sejak kapan akulturasi budaya agama tetap damai di mayoritas Islam Nusantara? Ya sejak jadi Islam di sini. Coba Anda baca buku Greenenfeld, ya itu apa The Value of Islam. Kata dia itu orang kolonial ya, bahwa satu-satunya bangsa yang tidak pernah, yang belum bisa ditaklukkan dengan militer itu bangsa Nusantara. Ketika Islam Golden Age di Abbasiyah pada abad 9 dan abad 12 itu menguasai sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, sampai ke Persia, ya kan? Persia itu punya kerajaan besar namanya Safawi, bernama Sultan Gaba. Itu penyembah api langsung dari Islam. Kemudian ini pasukannya diminta untuk menyerbu Nusantara, tetapi ternyata senjata yang kuat dari Abbasiyah yang berupa pedang yang berbuat uranium tidak mampu mengalahkan keris para empu yang kecil-kecil. Makanya kecil-kecil nggak usah KPD, itu pertanyaan
itu domba kita, kan kekuatan kita kuat sekali. Nah, jadi kembali. Nah, kemudian berulang-ulang dilakukan dengan cara militer gagal, barulah para aulia ini, para pendakwah itu bersama menyebarkan Islam dengan cara kultural, dengan menikahi. Kan orang kita seperti ini, orang Arabnya apa enggak? Jepang kan banyak banget, tapi kalau tidak ada cara. Jadi dinikahi oleh dakwah kultural dari keluarga, kemudian simbol-simbol nilai-nilai lokal diberi Islam, kemudian ganti yasin dan tahlilan kan digabungi dengan mantra-mantra, dikasih doa-doa sholawat kan, pulang ke Indonesia yang keren seperti itu. Itu saja ya. Oke, baik, langsung saja soal pakaian ya. Nah ini sebenarnya kadang-kadang saya malah berpikirnya gini, ini baru tekan pakaian yang dicontohkan adalah pakaian yang ada di Jakarta ini, dulu tekan Papua. Itu akan menjadi sangat tersinggung. Artinya begini loh, kita hati-hati ketika mau menilai. Nah, ketika kita mau menilai itu kita hati-hati. Artinya gini loh, saya lebih baik menempatkan agama sebagai cermin untuk diri saya pribadi daripada sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Itu jauh lebih bijaksana. Saya akan berpikirnya seperti itu. Kenapa? Wong sing sama wae kawan podo bersepakat untuk menyetujui satu pendapat yang sama. Jangan sampai dari hal itu yang kemudian hanya membuat perpecahan itu di situ. Hati-hati. Nah makanya sebenarnya apa yang saya kemukakan di bagian awal materi itu tadi, bahwa kita saja kepada budaya kita saja masih kadang-kala memandangnya sebelah mata dengan kacamata hitam putih. Akhirnya yang terjadi seolah-olah wah ini elek, ini apik, ini elek, ini apik, ini elek, ini apik. Nah kalau begitu terus, kapan kita akan merasa diri sebagai Indonesia dulu? Itu yang paling penting. Merasa diri sebagai Indonesia dulu, merasa diri sebagai orang Jawa. Lah baru yang lain-lain, yuk kita bareng-bareng. Karena pada dasarnya mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh mendiang Profesor Doktor yang baru-baru meninggal, pas beliau mengatakan bahwa begini, aku lagi tapi saya masih ingat beliau mengatakan begini, bahwa kebudayaan di Indonesia itu sebenarnya tidak pernah lepas dari nilai-nilai agama. Sejarah peradaban atau sejarah kebudayaan di Indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai akidah atau nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. Maka kalaupun misalnya ada ditemukan sesuatu yang kiranya agak sedikit kok nggak sama nih dengan persepsi yang saya tangkap, nah barangkali ini yang muncul adalah perspektifnya yang digunakan saja. Jadi saya kira melihat hal-hal semacam itu kita perlu perluas jangkauan pikiran kita, kita perluas perspektif kita, karena kalau misalkan jangankan hanya soal pakaiannya RA Kartini ya, pakaiannya cowok itu jauh lebih gak enak banget dengan badan cowok. Benar, itu wah itu apa ya, pakaian yang feminis banget loh, nganggo jale, nganggo staket dan lain sebagainya, nganggo beskap sampai lo komplit, itu lebih riwah daripada pakaian yang cewek. Nah itu malah justru gak asik banget. Nah kita itu ngeri banget kayak gitu benar. Tapi janganlah, nanti suatu nanti lain waktu aja. Nah terus menanggapi yang tadi pertanyaan berikutnya soal Islam Nusantara ya. Saya pikir sih, ini ya, bagaimana kemudian Islamisasi di Indonesia berjalan gitu ya. Saya pikir kita perlu belajar sejarah lebih mendalam tentang Islamisasi di Indonesia. Sebenarnya prosesnya panjang dan saya baru menemukan itu kemarin ketika saya mencoba
semacam program yang khusus untuk menayangkan tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Dan yang menarik adalah ternyata perjalanan Islam di Indonesia, di Nusantara ini saling berkait satu sama lain. Antar kerajaan itu saling berhubungan. Itu menarik banget menurut saya. Jadi dari situ kemudian saya menangkap bahwa nggak ada penaklukan, tidak ada penaklukan atas kerajaan tertentu terhadap. Jadi Islam datang itu tidak dalam posisi menaklukkan kerajaan-kerajaan. Yang ada adalah saling berhubungan, saling kerjasama, saling kenal, terus akhirnya berkeluarga satu sama lain. Itu asik banget. Makanya kalau misalkan kenapa Kesultanan Demak waktu itu sempat melakukan ekspansi, bukan ekspansi ya, invasi ke Malaka, itu bukan berarti kemudian menyerang Malaka, karena waktu itu merasa terpanggil, Demak itu merasa terpanggil untuk membela Malaka karena habis dihabisi sama Portugis waktu itu, Portugal. Nah itu kemudian mereka ikut Cancut Talimondo untuk membebaskan Malaka dari pengaruh Portugal itu tadi. Nah ini kemudian ada peristiwa lain, nah itu lain cerita, bahwa ternyata ada permainan di situ, yaitu hal lain lagi. Nah jadi sebenarnya hal yang menarik dari penelusuran saya yang saya lakukan pada saat menyusun program itu selama 1 bulan lebih untuk membuat semacam catatan tentang perjalanan para tokoh-tokoh Islam Nusantara itu, hanya saya melihat bahwa ternyata kerajaan ini bersaudara dengan ini, bersaudara lagi dengan ini, dan lain sebagainya. Sama, Demak itu juga punya pertalian darah dengan Malaka karena ada hubungan persaudaraan perkawinan dengan Demak dan Malaka itu tadi. Jadi kalau dikatakan ada penaklukan, enggak seperti itu. Tapi justru dengan munculnya keberagaman itu, dengan munculnya hubungan-hubungan itu semakin beragam dan semakin kita bisa memahami bahwa Islamnya Nusantara itu berwarna banget. Nah mungkin suatu waktu teman-teman perlulah melakukan safari ke Nusantara, keliling Nusantara, supaya tahu bahwa kalau ke Lombok akan ketemu dengan orang-orang Sasak yang semacam ini, kalau ketemu dengan orang Bali akan seperti itu, ketemu dengan orang-orang Makassar akan berbeda lagi. Jadi semakin kaya cara pandang kita melihat realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Itu sih. Terus yang berikutnya apa? Saya lupa, humanisme. Oke, dari yang berikutnya dari pertanyaan dari Mas Ridwan, yaitu bagaimana kita menyikapi dan mengimplementasi dalam dakwah pada era saat ini terkait perbedaan respon para pemimpin pemerintahan dalam menerima surat dari Nabi yang bisa dilihat perbedaan dari geopolitik. Yang saya tangkap adalah globalisasi ini memungkinkan terjadinya homogenitas kebudayaan, gitu ya. Ya harus dipahami globalisasi. Globalisasi itu adalah, kalau dalam buku yang pernah saya baca ya, itu pandangannya Posmo ini, anak-anak Posmo itu pandangannya asik juga. Jadi orang-orang Posmo mengatakan bahwa globalisasi adalah bentuk lain dari imperialisme dan kolonialisme di era modern. Jadi bukan tidak mungkin akhirnya kecenderungan untuk menghomogenitas budaya itu ada. Tapi saya pikir justru itulah persaingannya. Kita harus bersaing. Diplomasi kebudayaan itu ya salah satunya adalah ya kita harus main persaingan itu, jangan sampai kemudian kita terseok-seok ke dalam homogenitas. Nah persoalannya adalah memang hari ini ketika kita main di media digital ya, media terutama media sosial ya, lebih sering kita nonton drama Cina, drama Korea ya. Dan itu kemudian dari anak yang muda sampai yang tua sampai sing wis duwe putu iki ya nonton iki
Padahal ini kan yang Cina nih. Tapi ramai drama deh. Nah, itu saya pikir kan apa ya? Kita perlu teman-teman yang bikin konten-konten kreator ini ya, yang terutama yang akan Fuad ada KPI ya, ada komunikasi dan penyiaran Islam gitu ya. Nah, pokoknya gawe produk-produk apa loh, konten-konten sing bermutu loh. Sesuaikan dengan zamannya gitu loh. Nek Korea iso gawe drakor, Cina iso gawe drajin. Lah, dhewe mung gawe apa ngono lho. Aja meneh drama sing kerak penting-penting sing marai mumet gitu. Sing sering kan kita ini didramakan oleh drama gitu loh. Tidak bisa bikin drama tapi didramakan oleh drama gitu loh. Aja ganti ngono kuwi. Terus akhirnya urip dhewe iki ora pernah kepikir loh. Nah, perlu saya pikir teman-teman untuk mulai memikirkan itu piye carane gawe konten-konten sing sekiranya layak ditonton dan menghibur ning yo ono nilai-nilainya, ada value-nya kalau istilah anak zaman sekarang. Saya kira itu